Halo semuanya, selamat datang di perkuliahan algoritma dan pemrograman. Pada pertemuan yang pertama ini, kita akan belajar mengenai dasar-dasar algoritma dan pemrograman. Sebelum kita masuk ke apa itu algoritma dan apa itu pemrograman, perhatikan terlebih dahulu contoh berikut ini. Jika kita ingin mengirim surat gitu ya, atau kalau yang lebih familiar di zaman sekarang ini adalah mengirim paket mungkin ya. Kalau kirim surat sepertinya sudah jarang. Kalau misalkan kita mengirim surat kepada kenalan di tempat lain, apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Langkah-langkah yang kita lakukan pertama adalah menulis suratnya dulu, tentu ya. Kemudian suratnya dimasukkan ke dalam amplop tertutup. Nah, di amplopnya kemudian kita kasih alamat penerima dan pengirim. Amplop kemudian kita tempeli perangko, gitu ya. Baru kita pergi ke kantor pos terdekat untuk mengirimkan suratnya. Nah, jadi ada langkah demi langkah gitu ya secara sistematis untuk kita mengirimkan surat ini, mulai dari menulis surat sampai kemudian kita mengirimkannya ke kantor pos terdekat. Jadi ada langkah-langkah di sini ya, kata kuncinya adalah langkah-langkah. Nah, jadi apa itu algoritma? Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah gitu ya. Langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi contoh yang tadi itu adalah bisa dengan kata lain kita sebutkan algoritma untuk mengirimkan surat gitu ya. Langkah demi langkah yang sistematis untuk mengirimkan surat atau dengan kata lain algoritma mengirimkan surat. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma berarti urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Maka perhatikan di sini ada kata kuncinya adalah masalah gitu ya. Jadi ada masalah atau sesuatu yang harus kita selesaikan, kita pecahkan. Kemudian ada langkah-langkah yang sistematis. Gitu. Nah, jadi algoritma, apa hubungannya dengan pemrograman? Algoritma itu dibutuhkan untuk memerintahkan komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam menyelesaikan masalah. Jadi, itu algoritma step-stepnya gitu ya, step by stepnya. Berbeda dengan program atau pemrograman. Nah, program atau pemrograman itu sendiri apa? Pemrograman atau program itu merupakan kumpulan instruksi-instruksi tersendiri yang biasanya disebut dengan source code gitu ya, yang dibuat oleh programmer atau pembuat program. Dengan kata lain, program itu adalah realisasi dari algoritma. Jadi kalau algoritma tadi baru step by step-nya, nah algoritma yang dituangkan dengan bahasa pemrograman ya tertentu, misalkan Pascal, Python, misalkan C gitu ya. Nah, itu jadilah dia program. Jadi versi realisasi dari algoritma itu jadilah program. Pertanyaannya kenapa harus ada algoritma? Kenapa kita tidak langsung membuat programnya, Bu? Misalkan gitu ya. Mungkin teman-teman udah sering dengar ya quotes bahwa computers itu do not solve problems gitu ya. They execute solutions. Artinya komputer itu bukan memecahkan masalah, tapi dia mengeksekusi solusi dari manusia gitu ya. Misalkan kita masalah yang ingin dipecahkan adalah menghitung luas lingkaran misal ya. Nggak mungkin kita bisa langsung menyuruh, komputer tolong hitung luas lingkaran A. Komputernya juga nggak tahu gitu ya. Tapi kita yang harus memberitahu komputer, langkah-langkah untuk menghitung lingkaran adalah seperti ini. Kita butuh variabel ini, kita butuh rumusnya ini, apa dikali apa, hasilnya tampilkannya seperti ini. Nah, jadi komputer itu juga dumb gitu ya. Dia tidak tahu apa-apa. Jadi dia tidak menghasilkan solusi, tapi solusinya itu kita udah tahu langkah demi langkahnya ini atau algoritmanya adalah ini, kemudian komputer hanya tinggal mengeksekutnya. Jadi program itu hanya komputer itu mengeksekutnya melalui program yang kita tuliskan. Nah, pembuatan atau penulisan algoritma itu tidak tergantung pada bahasa pemrograman manapun. Jadi masih step by step saja gitu ya. Belum masuk ke programnya, step langkah-langkahnya saja. Notasi algoritma dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa pemrograman. Jadi solusi dari suatu permasalahan tadi, step by step-nya itu bisa ditranslate menjadi bahasa pemrograman A, bahasa pemrograman B, bahasa pemrograman C gitu ya. Nah, jadi dia lepas dari bahasa pemrograman manapun. Kemudian
seharusnya gitu ya, apapun bahasa pemrograman ya, jika algoritmanya benar, maka output yang akan dikeluarkan sama gitu. Misalkan contohnya tadi menghitung lingkaran, ya, tahap-tahapnya adalah seperti ini misalkan gitu ya. Atau misalkan menghitung segitiga atau apapun lah masalahnya yang akan diselesaikan. Misalkan atau menghitung persegi panjang gitu ya. Panjang kali lebar misal gitu ya. Maka sama nanti di bahasa Python, di bahasa Pascal, bahasa C atau apapun yang teman-teman gunakan akan step by step-nya adalah misalkan kita definisikan panjangnya dulu berapa, lebarnya berapa, nanti baru panjang dikali lebar, baru tampilkan outputnya. Maka tahapnya sama, outputnya seharusnya juga sama. Sebelum kita mulai membuat algoritma gitu ya, kita harus tahu dulu apa sih syarat algoritma yang baik gitu ya. Yang pertama adalah tingkat kepercayaannya tinggi atau reliabilitasnya tinggi gitu ya. Hasil yang diperoleh dari prosesnya harus berakurasi tinggi dan benar gitu. Jangan sampai yang dihasilkan malah salah gitu. Kemudian pemrosesan yang efisien. Algoritma yang baik itu algoritma yang efisien. Artinya diselesaikan secepat mungkin gitu ya. Dari sisi waktu, kemudian penggunaan memori itu juga harus bagus. Kemudian kalkulasi yang dilibatkan di situ sependek mungkin gitu ya. Apalagi zaman sekarang ya, kalau misalkan suatu program itu loadingnya lama gitu ya, atau memakan resource yang banyak sampai mengakibatkan device-nya panas, nah itu artinya tidak bagus gitu ya, berjalannya program itu algoritmanya tidak bagus gitu. Yang bagus adalah yang resource yang digunakan sedikit atau cost-nya rendah gitu ya dan cepat. Kemudian sifatnya general. Jadi bukan hanya untuk menyelesaikan satu kasus saja, tapi juga untuk kasus yang lain yang lebih general. Misalkan contohnya tadi menghitung masalahnya kita ingin menghitung luas persegi panjang. Maka rumus itu akan berlaku bukan hanya untuk persegi panjang A, tapi ketika kita masukkan panjang kali lebar, panjang dan lebar yang lain gitu ya, untuk persegi panjang B, C, dan D itu akan sama outputnya, benar outputnya seperti itu. Kemudian algoritma yang baik itu bisa dikembangkan. Jadi tidak stuck sampai di situ, tapi bisa dikembangkan ke algoritma yang lebih advance lagi. Lalu algoritma yang baik itu seharusnya mudah dimengerti gitu ya. Siapapun yang melihat dia akan bisa memahami algoritma Anda gitu. Kalau misalkan algoritmanya susah dimengerti, maka akan susah dikelola gitu ya, susah di-maintain apalagi dikembangkan. Kemudian algoritma yang baik itu portabilitasnya tinggi, artinya bisa diimplementasikan di berbagai platform komputer. Pindah-pindah device itu tetap bisa, tidak bergantung di suatu device A misalkan. Kalau misalkan di-execute di device B atau di platform B gitu ya, dia tidak bisa berjalan. Nah, itu kurang baik algoritmanya. Kemudian precise atau dalam bahasa Indonesianya tepat, betul, atau teliti gitu. Setiap instruksi harus ditulis dengan seksama dan tidak ada keraguan-raguan. Jadi dengan demikian setiap instruksi kita harus nyatakan secara eksplisit dan tidak ada bagian yang dihilangkan. Jadi harus jelas misalkan tambahkan 1 atau tambahkan 2 atau kali dengan panjang dikali lebar. Jadi tidak ada keraguan-raguan gitu ya. Jelas dan tidak ada keraguan. Kemudian efektif, artinya tidak boleh ada instruksi yang tidak mungkin dikerjakan oleh prosesor yang menjalankannya. Jadi misalnya hitung akar 2 misal gitu ya dengan presisi sempurna. Nah, instruksi hitung akar 2 itu termasuk yang tidak efektif gitu ya. Agar efektif, instruksinya bisa diubah misalnya hitung akar 2 sampai dengan 5 digit di belakang koma. Jadi ada batasannya. Kalau misalkan tidak kita kasih batas, maka prosesornya akan jalan terus ya, tidak berhenti-berhenti. Maka itu tidak efektif. Nah, itu ada kaitannya dengan yang syarat yang berikutnya. Artinya harus terminate. Algoritma yang baik itu harus ada kriteria berhentinya gitu ya. Kalau misalkan jumlah instruksinya tidak terhingga, maka prosesornya jalan terus tadi. Ini berkaitan nih, efektif dan terminate. Jadi efektif itu prosesor bisa execute, pasti bisa di-execute,
dan kemudian ada berhentinya, intinya gitu ya. Nah, lalu yang terakhir adalah output yang dihasilkan tepat. Nah, apa hubungannya tadi algoritma dengan pemrograman? Tadi sekilas sudah saya sampaikan bahwa step pertama untuk membuat program itu adalah kita tahu dulu solusinya gitu ya. Masalah apa yang mau diselesaikan pakai komputer atau pakai program, kita tahu dulu solusinya, step by step-nya, itu atau algoritmanya gitu ya. Nah, jadi membuat algoritma itu satu dari beberapa step dalam pembuatan program gitu ya, hubungannya ya. Lantas apa langkah pembuatan program yang secara umum? Nah, yang pertama adalah mendefinisikan masalah. Masalahnya apa dulu nih yang mau diselesaikan gitu ya. Misalkan tadi yang simpelnya misalkan ya, yang simpelnya adalah kita mau menghitung luas lingkaran atau luas segitiga, atau misalkan yang lebih advance-nya misalkan kita mau membuat program untuk mendeteksi hoax misalkan gitu ya. Berarti masalahnya di sini hoax. Jadi kita harus tahu dulu kitanya manusianya harus tahu dulu mendefinisikan hoax itu ciri-cirinya bagaimana gitu ya, dan cara mengidentifikasinya langkah-langkahnya bagaimana A, B, C. Nah, itu yang nanti kemudian kita ajarkan ke komputer. Nah, sekarang kita ambil contoh yang sederhana dulu tadi ya. Misalkan menghitung luas persegi panjang. Maka kita butuh inputnya apa gitu ya. Inputnya panjangnya, lebarnya gitu ya. Kondisi akhir yang mau kita inginkan adalah apa? Misalkan luasnya, kelilingnya, atau apanya gitu misalnya. Kemudian data-data lain yang kita butuhkan apa saja, kita list dengan jelas gitu ya. Operatornya kali, bagi, tambah, atau apa aja yang kita perlukan. Kemudian syarat-syarat yang harus dipenuhi. Oke, clear masalahnya sudah tahu dulu, baru kita buat algoritmanya untuk penyelesaiannya. Ya, jadi kita yang punya masalah, kita yang menyelesaikan, kita yang buat algoritmanya. Kalau misalkan masalahnya kompleks, maka bisa kita pecah-pecah ke dalam beberapa bagian atau kita sebut dengan modul, gitu ya. Nah, tahap penyusunan algoritma itu biasanya seringkali dimulai dari yang global dulu gitu ya, masalah yang global, nanti baru ke yang lebih rinci atau detail gitu. Makanya yang detail itu nanti dipecah menjadi modul-modul. Nah, kalau sudah ada algoritmanya, baru langkah berikutnya baru menulis programnya gitu ya. Kalau sudah masuk ke menulis program, artinya sudah menggunakan bahasa pemrograman. Nah, pilihlah bahasa yang mudah dipelajari, mudah digunakan, dan lebih baik lagi jika sudah dikuasai. Yang kompatibilitasnya tinggi dengan perangkat keras dan platform lainnya, terutama perangkat keras yang teman-teman punya gitu ya, laptopnya masing-masing. Nah, dalam mata kuliah ini kita menggunakan bahasa pemrogramannya adalah Pascal gitu ya. Kenapa Pascal? Karena sebenarnya untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman, kita lebih menekankan ke belajar logikanya ya, logika pemrogramannya, algoritmanya gitu. Nah, sehingga bahasa yang paling sederhana, yang paling mirip dengan bahasa manusia atau pseudocode, nanti apa itu pseudocode nanti dijelaskan di belakang, itu adalah Pascal. Langkah berikutnya sudah menentukan bahasa pemrogramannya, sudah ditulis programnya. Langkah berikutnya adalah mencari kesalahan ya. Maksudnya kita periksa ada salah tulis nggak gitu programnya ya. Sintaksnya mungkin ada yang salah, ya, logiknya mungkin ada yang salah gitu. Tahu-taunya perasaan kita udah benar, taunya di run salah gitu ya. Perasaan tadi panjang udah dikali lebar tapi hasilnya kok nggak sesuai gitu ketika dicocokkan dengan kita hitung manual pakai kalkulator. Nah, itu artinya ada yang salah. Nah, udah kalau misalkan udah ketemu kesalahannya, langkah berikutnya adalah uji dan verifikasi program. Nah, pertama kali harus diuji nih programnya apakah bisa berjalan nggak. Apabila program tidak dapat dijalankan, maka perlu diperbaiki. Mungkin ada kesalahan sintaks atau kesalahan lainnya gitu ya, harus diuji. Nah, kemudian dokumentasi program. Nah, ini juga penting. Jadi setiap kali menulis program, pastikan ada dokumentasinya. Ada terdapat dua macam dokumentasi, yaitu dokumentasi internal dan dokumentasi eksternal. Dokumentasi internal adalah dokumentasi yang dibuat di dalam program. Jadi setiap kali kita menulis potongan program,
ada di catatan gitu di sampingnya atau di bawahnya gitu. Ini fungsi untuk menghitung persegi panjang misal gitu ya. Ini variabel untuk menerima inputan panjang dari user misal. Ini untuk menerima inputan lebar dari user dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya bisa kalau orang lain mau mengembangkan ya program yang kita buat itu jelas. Ini apa, P ini apa, L ini apa gitu ya. Kemudian ada dokumentasi eksternal. Kalau dokumentasi eksternal itu seperti user guide atau buku petunjuk gitu ya untuk cara menjalankan program tersebut. Jadi di luar potongan programnya gitu, terpisah. Yang terakhir adalah pemeliharaan program. Jadi tentu tidak sampai di pembuat maksudnya tidak sekali jadi gitu ya. Pasti akan ada yang kita kembangkan, kita perbaiki kekurangannya di kemudian hari, kita modifikasi, kita tambah lagi fiturnya, seperti itu ya. Itu yang disebut dengan pemeliharaan program. Nah, jadi kita belum langsung masuk ke penulisan programnya, teman-teman ya. Jadi untuk mata kuliah ini kita belajar algoritmanya dulu, gitu ya. Cara penulisan algoritmanya dulu. Nanti kalau udah tahu, oh gini cara nyusun algoritma, nanti menulis programnya akan gampang gitu. Yang penting step by stepnya tahu untuk menyelesaikan masalah itu bagaimana mendefinisikan step by step penyelesaiannya. Nanti tinggal ditranslate aja ke dalam bahasa pemrograman. Untuk penulisan algoritma sendiri, bagaimana caranya? Jadi algoritma itu biasanya ya, bukan biasanya, akan selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu judul atau header, kamus, kemudian algoritma. Nah, masing-masing ini saya akan jelaskan. Yang pertama header atau judul. Judul itu adalah bagian teks algoritma yang digunakan sebagai tempat mendefinisikan nama dengan menentukan apakah teks tersebut adalah program, prosedur, atau fungsi. Misal gini ya, ini program luas kubus atau program hitung luas kubus atau apa ya namanya, ini bebas. Jadi di header atau judul ini kita definisikan ini nanti algoritma di bawah ini mau apa gitu ya, mau mengerjakan apa. Kemudian ada bagian kamus atau deklarasi. Kamus ini tempat untuk mendefinisikan data yang kita perlukan misal atau konstanta yang kita perlukan, variabel. Misalkan tadi menghitung luas lingkaran. Misalkan menghitung luas lingkaran berarti kita butuh konstanta V-nya gitu ya. Kemudian variabelnya jari-jari misalkan gitu. Tipenya misalkan bilangan real, apakah bilangan bulat, nah, seperti itu ya. Dan lain-lain yang kita perlukan kita tulis di sini. Ibarat kata kalau misalkan resep ya, resep, maka judul ini judul resepnya. Resep nasi goreng misal gitu ya. Dan deskripsi-deskripsinya, maka di sini adalah alat dan bahannya. Kamus ini. Kita butuh bawang, kita butuh ini, butuh kecap dan lain sebagainya. Dan terakhir, ini bagian intinya, algoritmanya ini adalah tahap demi tahapnya. Potong bawang, masukkan cabai, nah, itu ya. Algoritma ini adalah bagian intinya, tahap yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi yang telah didefinisikan. Artinya solusi dari masalahnya itu ditulis di sini. Nah, penyajian algoritma itu, kalau tadi strukturnya, penyajiannya bisa berbagai jenis juga gitu, berbagai cara juga. Yang pertama bisa dengan pakai bahasa Indonesia biasa, atau bahasa Inggris juga boleh, atau bahasa negara manapun yang teman-teman kuasai, gitu ya. Lalu bisa dengan pseudocode, bisa yang terakhir dengan flowchart. Dengan bahasa Indonesia, yang pertama itu sifatnya umum ya, jadi kita nggak pakai simbol atau sintaks apapun gitu. Tidak tergantung pada suatu bahasa pemrograman apapun ya. Sebenarnya bentuk manapun ya tidak tergantung bahasa pemrograman apapun ya, algoritma. Notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa manapun. Jadi teman-teman mau pakai bahasa Inggris juga nggak masalah gitu. Misalkan kita mau menghitung rata-rata 3 buah data gitu. Maka algoritmanya kalau kita tulis pakai bahasa Indonesia ya, ini bagian algoritmanya saja ya teman-teman. Seharusnya kan di atasnya ada judulnya, kemudian tadi kamusnya. Kita skip, ini hanya bagian algoritmanya saja. Tapi sebaiknya nanti kalau teman-teman menuliskannya lengkap gitu ya.
Algoritmanya kita baca bilangan A, B, dan C, atau misalkan X, Y, dan Z, boleh ya, terserah, bebas. Kemudian kita jumlahkan ketiga bilangan tersebut, A ditambah B ditambah C, kemudian bagi jumlahnya yang di poin 2, bagi dengan 3. Kemudian tulis hasilnya. Nah, ini tahap demi tahapnya jelas ya. Nah, kalau tahap demi tahapnya jelas seperti ini, maka nanti kita tinggal terjemahkan ke dalam bahasa apa yang mau dipakai, bahasa Pascal, bahasa Python, C, Java. Nah, tinggal ditranslate aja. Yang penting step by step-nya jelas, tinggal ditranslate, nanti komputer tinggal mengexecute gitu ya. Jadi komputer itu bisa kita bilang dia nggak tahu apa-apa gitu ya. Kita yang ngasih tahu. Kemudian pseudocode. Kalau pseudocode itu sebenarnya juga bukan bahasa pemrograman. Pseudo kan artinya semu ya, semu, kode yang semu gitu. Dia mirip dengan bahasa pemrograman, tapi itu bukan bahasa pemrograman. Tapi bukan juga bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Jadi misalkan dengan contoh yang sama tadi, menghitung rata-rata 3 buah data, maka algoritmanya, misalkan kita tulis gini, input A, B, C. Jumlah variabel jumlah ini isinya sama dengan A tambah B tambah C. Raratanya jadi sama dengan jumlah ini bagi 3. Tuliskan outputnya, output rata. Jadi lebih singkat dan mirip dengan bahasa pemrograman, tapi bukan bahasa pemrograman. Itu ya, mirip. Dia semu, pseudo. Nah, yang terakhir adalah flowchart. Kalau flowchart itu kita menggambarkan algoritmanya secara grafis gitu ya, langkah-langkahnya tadi step by step-nya. Flowchart itu menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah ke dalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif lain dalam pengoperasiannya. Jadi kalau flowchart itu karena dia bentuknya adalah grafis ya, visual, mungkin bagi sebagian orang akan lebih mudah menuliskannya dalam bentuk visualisasi gitu. Tapi ada juga orang yang mungkin lebih senang pakai pseudocode gitu karena justru bingung ngegambarnya gitu ya. Mana dulu gitu yang mau digambar. Jadi senyamannya aja sih yang mana pseudocode atau flowchart. Kelebihan dari flowchart itu yang jelas ya karena tadi dia bersifat grafis, maka lebih jelas gitu bagi sebagian orang visualisasi gitu ya daripada bersifat teks. Kemudian karena dia juga dalam bentuk gambar tadi jelas gitu, jadi dapat dengan lebih mudah menganalisis area-area mana gitu ya yang belum ini masih belum clear nih, harus lebih di breakdown seperti itu. Kemudian karena simbol-simbolnya sudah standar ya, seluruh dunia tahu flowchart itu ini simbolnya, ini artinya A, ini artinya B, itu sudah standar. Maka flowchart itu efektif untuk mengkomunikasikan logika atau pemecahan suatu masalah gitu. Jadi terlepas dari bahasa. Kalau yang ini tadi bahasa, misalkan pakai bahasa Indonesia ya, ketika kita misalkan bekerja dengan programmer dari luar misalnya gitu ya, yang nggak ngerti dia maksudnya apa baca bilangan, belum tentu bisa bahasa Indonesia gitu kan. Dalam pseudocode juga ya mungkin agak lebih dimengerti dari yang bahasa Indonesia, tapi tetap lebih general yang flowchart. Kalau flowchart itu sudah baku. Simbol-simbol dalam flowchart itu ada banyak ya. Kalau misalkan teman-teman biasa pakai Word ya, ada insert shape gitu kan. Nanti di bagian shape itu ada flowchart. Nah, di situ ada banyak sekali simbol-simbol flowchart itu. Beberapa di antaranya adalah ini yang perlu teman-teman tahu karena ini akan sering kita gunakan ya di antara simbol yang banyak itu. Saya mulai dari sini. Yang pertama ini. Terminator ini tanda mulai dan berhenti. Jadi ketika kita mau nulis flowchart, start dari sini, mulai, terus kemudian baru proses-prosesnya, tahap, bla bla bla. Kalau berhenti udah di akhir, pakai ini lagi, gitu ya. Kemudian ada ini proses, apa ya, yang sifatnya kata kerja gitu ya. Ya ini pakainya simbol ini. Kemudian input, output atau data yang variabel, konstanta gitu ya. Ini kita pakai simbol ini. Kemudian ini ada dokumen. Ini decision ini percabangan ya. Kita harus ke kiri atau ke kanan ya, seperti itu. Dan lain-lain ini nanti seiring berjalannya waktu kita akan coba
membuat flow chart ini supaya teman-teman familiar gitu ya. Ini saya kasih contoh dua dulu ya, dua dulu. Yang pertama tadi menghitung luas persegi panjang. Nah, kalau kita tulis dalam bahasa Indonesia, algoritmanya seperti ini. Masukkan panjang, gitu ya. Kita simpan dalam variabel P. Masukkan lebar. Kita minta user ya, memasukkan panjang, memasukkan lebar. Lebarnya ini kita simpan dalam variabel L. Kemudian kita hitung luas. Luasnya nanti disimpan dalam variabel L besar. Dapatnya dari mana? Yaitu panjang kali lebar, yaitu P yang di nomor 1 tadi dikali L kecil ini. Kemudian kita cetak hasilnya. Cetak hasilnya L yang besar. Nah, ini kalau kita terjemahkan menjadi flowchart, hasilnya seperti ini. Mulai, ini ya tadi ya, terminator tadi mulai. Kemudian tadi variabel pakainya yang ini ya, jajar genjang. Masukkan P, masukkan L. Atau P saja cukup sih, P, L gitu ya. Kemudian proses ini hitung luas, di mana luas itu sama dengan P kali L. Yang terakhir adalah tulis L. L di sini adalah output. Selesai. Nah, seperti itu ya. Kemudian masalah berikutnya misalkan menentukan bilangan ganjil atau genap. Kita mulai masukkan bilangan bulat. Jadi di sini yang akan kita tentukan ganjil atau genap itu bilangannya bulat gitu ya, bukan real, bukan pecahan, tapi bilangan bulat. Kemudian cara menentukannya, kita lakukan sebuah proses bilangannya dibagi 2 dengan operasi sisa bagi. Jadi yang kita mau lihat adalah sisa baginya, gitu ya, atau modulus sisa baginya. Kita lihat bilangan bulat ini kalau dibagi 2 sisa baginya berapa? Kalau sisa baginya 0, nah ini decision tadi ya, decision. Apakah sisa baginya sama dengan 0? Kalau iya, maka dia genap. Kita tampilkan output genap. Jika tidak, berarti sisa baginya entah 1 gitu ya, entah 2 dan seterusnya. Maka bilangan itu, sisanya 1 misalnya gitu ya, sisanya 1, maka hasilnya adalah bilangan ganjil. Gitu. Selesai. Jangan lupa ini terminator. Selesai. Nah, tadi udah ya cara menuliskan algoritma tadi, strukturnya seperti apa. Terdiri dari judul tadi ya, judul, kamus dan algoritmanya sendiri. Kemudian menuliskannya bisa dalam bahasa Indonesia, bisa dalam pseudocode atau flowchart. Kemudian yang terakhir adalah struktur dasarnya. Struktur dasar algoritma itu bisa terdiri dari 3 jenis. Bisa runtunan atau sequence, bisa pemilihan atau selection, bisa pengulangan atau iteration. Nah, dalam kenyataannya gitu ya, nanti saat sudah menuliskan program atau sudah menemukan masalah yang lebih kompleks, algoritma yang teman-teman tuliskan itu nanti bisa jadi kombinasi dari ketiga ini gitu ya. Bisa jadi sequence dan selection, sequence dan iteration, bisa selection dan iteration, atau tiga-tiganya gitu. Kalau runtunan itu terdiri dari satu atau lebih instruksi yang berurut gitu ya. Sequence sesuai namanya kan, sequence, berurutan gitu. Artinya sebuah instruksi itu akan dilaksanakan setelah instruksi sebelumnya selesai dilaksanakan. Contohnya kalau kita balik ke sini ya. Ini ya, yang bagian sini ini adalah sequence. Artinya pembagian ini tidak akan dieksekut kalau bilangan bulatnya belum diinput gitu. Jadi ini dulu, baru ini. Maka ini runtun atau sequence. Nah, atau yang ini. Ini terjadi secara beruntun ya. Luas ini tidak akan dieksekut kalau lebarnya belum ada. Lebar ini belum diminta diinput kalau P-nya belum ada, dan seterusnya. Nah, kalau pemilihan ini percabangan ya, bercabang gitu. Jadi suatu instruksi atau aksi itu akan dilaksanakan kalau suatu kondisi terpenuhi. Jadi kalau jika suatu kondisi terpenuhi, maka akan ada aksi atau instruksi yang dilaksanakan. Aksi yang lain itu diabaikan, gitu ya. Jadi kondisi adalah
yang dimaksud dengan kondisi terpenuhi ini ya, kondisi yang terpenuhi ini maksudnya adalah persyaratan yang dapat dinilai benar atau salah. Contohnya yang ini tadi ya, contohnya yang ini tadi. Nah, ini kan pemilihan. Kita ngecek apakah sisa baginya sama dengan 0 gitu ya. Nah, jika kondisinya terpenuhi, sisa baginya sama dengan 0, maka ini dieksekusi gitu ya, genap ini dieksekusi kemudian selesai gitu. Nah, kalau misalkan tidak sama dengan 0, ganjil kemudian selesai. Jadi tidak bisa kita mengeksekusi genap sekaligus ganjil. Kita harus memilih salah satu. Tidak bisa bilangan itu dia genap dan ganjil sekaligus. Tidak bisa. Ini harus memilih bercabang dieksekut ke kanan atau ke bawah gitu ya. Itu yang disebut dengan pemilihan. Nah, ini ya kalau secara umum gambarnya ini sama seperti yang tadi. Misalkan suatu kondisi terpenuhi ke bawah, kalau salah ke kanan misalnya gitu ya. Jadi memilih salah satu. Atau bisa jadi kalau salah ini bukan selesai, tapi kalau salah ada lagi yang dieksekusi. Jadi di dalam false ini ada instruksi lain gitu, bisa jadi. Jadi ada banyak nanti kita akan pelajari sedikit demi sedikit kita akan sampai ke sini ya, pemilihan dan kemudian pengulangan ini. Ini hanya perkenalannya saja dulu, teman-teman jangan bingung dulu gitu ya, jangan takut dulu. Ini hanya pengantarnya saja gitu, untuk memberitahu teman-teman bahwa algoritma itu tidak melulu harus ke bawah seperti ini ya, tidak harus gitu. Jadi bisa jadi ada kondisi di mana kita algoritmanya bercabang gitu ya, atau bisa jadi berulang-ulang gitu ya, berulang-ulang. Jadi misalkan kita punya instruksi ini diulang-ulang nih sampai 4 kali. Jadi for i sama dengan 1 sampai dengan 4 gitu ya. Berarti artinya dihitung ya, 1, 2, 3, 4. 4 kali nih instruksi ini diulang. Kayak gini ya. Ini diulang terus 2, 3, 4. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi pengulangan itu suatu instruksi dieksekusi berulang-ulang. Kapan berhentinya? Berhentinya ya sampai batas berhentinya gitu. Jadi instruksi itu dikerjakan selama memenuhi suatu kondisi tertentu. Kita yang menentukan kondisi perulangannya. Jika kondisinya masih terpenuhi, maka masih dieksekut. Kalau misalkan sudah sampai batas berhentinya, maka berhenti. Nah, ini gambaran secara umumnya seperti ini, atau kalau ini disebut dengan pengulangan for next. Kemudian ada jenis perulangan while do gitu ya. Selama kondisinya terpenuhi gitu ya. Apakah terpenuhi? Maka ulangi lagi. Masih terpenuhi, execute, ulangi lagi gitu ya. Ulangi lagi sampai kondisinya tidak terpenuhi, maka berhenti. Kemudian ada repeat until. Bedanya dengan while do, ini kebalikannya. Kalau ini kan pengecekan kondisinya dulu, baru di-execute. Kalau ini execute dulu, baru pengecekan kondisi. Jadi ada instruksi-instruksi di eksekusi, baru cek kondisinya masih terpenuhi. Kalau misalkan true ya, ini sorry, ini salah, ini harusnya true. Kalau kondisinya masih terpenuhi, execute lagi. Kalau kondisinya masih terpenuhi, execute lagi. Kalau false, maka berhenti. Ini ketukar ya, teman-teman ya. Nah, itu mengenai pengenalan algoritma dan sekilas tentang pemrograman. Teman-teman bisa kerjakan dulu, coba latihan berikut. Ya, yang pertama ada 2 gelas kosong berukuran 5 liter dan 3 liter. Bagaimana cara mendapatkan air berukuran 2 liter? Bagaimana cara kita mendapatkan air berukuran 4 liter? Buatlah algoritma untuk mengecek apakah suatu bilangan positif atau negatif. Nah, bisa teman-teman coba. Pakai pseudocode boleh, pakai flowchart boleh. Ya, pseudocode atau flowchart deh. Kemudian ada algoritma ini, coba dikira-kira ini pakai pseudocode ya. Apa output yang dihasilkan? Nanti saat sesi Zoom meeting kita bahas ya. Demikian teman-teman, atas perhatiannya terima kasih.